Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Hari ini kita dapat rongsokan sebuah dinamo kipas angin. Nah, ini rongsokannya tapi bukan sembarang rongsokan. Ini kipas angin atau dinamo kipas angin Mas Pion ya, kalau nggak salah ya. Dia besar sekali. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengecek kondisinya. Siapa tahu masih bisa digunakan. Kalau masih brand-brand bagus, biasanya saya coba-coba bongkar, coba-coba diperbaikin, siapa tahu masih bisa oke. Dan kalau dilihat sih belum pernah dibongkar, soalnya di bagian selipan sini itu belum ada bekas bongkaran talitis atau sambungan talitis ataupun kabel-kabel yang dikelupas. Jadi bisa dipastikan kemungkinan besar masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu kita akan coba memperbaiki atau merestorasinya. Ibarat nanti bisa ya alhamdulillah, enggak ya memang barang bekas ya. Dan nanti mungkin selanjutnya akan saya coba untuk kita modifikasi lagi. Kita coba beri bearing atau beri klaker. Soalnya banyak sekali yang buat video tentang kipas angin ini yang diberi lahar ya, tidak pakai busing atau bos as lagi ya. Kita akan mulai melepasnya ya. Ini dicopot dulu ininya, pantatnya ini kita lepas dulu. Dilepas ya. Cara melepasnya ya cuma dipukul-pukul kayak gitu. Oke, lalu pakai tang untuk menariknya. Oke, kita sisihkan. Kemudian sambungan ini untuk kapasitornya kita lepas terlebih dahulu. Setelah itu ini kita kasih oli boleh, atau diamplas karena ini nanti akan dicabut dan ini karatan yang sudah asnya. Tapi oke, nggak masalah, masih bisa dipakai juga. Yang penting tidak kelewat ya. Kalau ngamplas di bagian bos asnya, kalau bisa pakai amplas yang halus, jangan pakai amplas yang kasar karena nanti akan melukai. Kalau ini cuman depannya jadi nggak masalah, oke, aman. Lalu ini pakai obeng plus yang besar, bisa pakai obeng plus model PNGT juga bisa, karena biasanya kalau masih pertama itu keras sekali ya. Nah, perlu ditahan pakai tang biar nggak ikut muter. Angel juga sambil video, pakai kunci 8 lah. Akhirnya kelepas juga. Ngencang nih pol-polan. Lalu sebelah sini pakai kunci 8 aja bisa mau. Susah sekali memang kalau masih pertama belum pernah dibongkar, itu biasanya memang susah ya, susah sekali ya. Kadang muter, kadang ya kayak gini ya susahnya. Jadi tukang servis harus pinter-pinter ya teman-teman. Kalau alatnya nggak lengkap, kemungkinan besar akan kesusahan dan baut-bautnya mungkin akan banyak yang dol-dol. Kita pukul lagi. Fungsinya dipukul itu untuk merenggangkan dari mur ke bautnya ini biar enak diputar ya. Kalau nggak dipukul biasanya susah sekali ya, bahkan kadang-kadang nyampe ngancing nggak bisa dibongkar. Mau dicepetin nggak? Kayaknya teman-teman senang sekali kalau videonya nggak dicepetin. Ya udah, kita tidak cepetin, kita santai-santai saja sambil menikmati prosesnya. Oke, ketarik. Oke sis, oke ketarik. Busingnya masih aman, kita sisihkan. Kemudian bagian sini kita potong dulu talitisnya. Oke, bagian depan masih aman juga, masih bersih, cuman kena debu dikit-dikit aja. Kembali lagi ke sini. Nah, kalau dilihat sepintas memang belum pernah dibongkar sama sekali. Nih talitisnya nyampe meretel. Kemudian sebelah sini belum pernah dilepasin juga.
Tapi bukan dipastikan masih bisa ya, tapi kebanyakan kalau sepul-sepul kayak gini masih bisa, tapi nggak semuanya bisa juga. Ada kala ya zong juga ya kita bongkar. Yuk kita mulai eksekusi, membukai, mengecek bagian fuse-nya. Oke, perlahan, jangan sampai salah memotong tali. Oh malah nanti potong kumparannya alias gulungannya. Ayo zong di kumparan atau gulungannya yang dipotong ya teman-teman. Jadi harus pelan dan hati-hati. Oke, jangan terburu-buru, intinya jangan terburu-buru. Oke, sudah terlepas, ini kita sisihkan. Kemudian ambil pinset. Oke, kita tarik seperti ini satu-satu. Oke, ini nah ini masih nyambung. Ini jalur yang ngarah ke biusnya mana ini? Biusnya nyumput di sini. Kita coba perdekat aja untuk video kali ini. Jadi ini tidak saya skip biar teman-teman pada tahu, biar pada ngerti. Oke, jadi kalau saya melakukan kesalahan, teman-teman juga bisa koreksi, ketik di kolom komentar boleh. Yang sifatnya membangun ya, lek ngolok-ngolok nih kabeh wong iso komentar lah, boleh. Tapi yang sifatnya mendidik ataupun membangun ya, sifatnya membangun. Oke, ini dia biusnya. Oke, ini yang berkaitan dengan bius. Oke, kita lepas. Yang berkaitan dengan bius. Oke, kita lepas dan agak kita lebarkan lagi pakai sirine di Avo. Nanti kelewatan. Nah, ini sirine. Kita akan cek biusnya, apakah biusnya bermasalah ataukah tidak. Oke, biusnya nggak jalan, seharusnya gini. Dan ini nggak jalan, tandanya biusnya putus. Kita akan coba carikan bius pengganti, bius yang baru. Kayaknya saya masih punya stok nih, biusnya warnanya coklat. Saya punya stoknya kalau nggak salah warnanya hitam ya. Ya udah, kita ambilkan biusnya terlebih dahulu, lalu kita akan pasang lagi sama-sama. Jangan di skip biar prosesnya tahu. Oke teman-teman sekalian, sudah kita carikan bius yang baru seperti yang saya bilang. Ini bius yang baru, ini yang bius yang lama warna coklat. Teman-teman bisa beli di toko elektronik. Kemudian biusnya ini tadi seperti ini pemasangannya. Jadi kabel warna biru, ini kabel kapasitor ya. Ini warna biru. Ini teman-teman gandengkan dengan sepul yang tadi atau kumparan yang tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita kaitkan bius yang baru sama bius yang baru seperti ini. Nah, kita pelintir. Nah, kita pelintir seperti ini. Setelah dipelintir, teman-teman bisa menambahkan tenol atau melakukan penyolderan agar lebih kuat ya. Oke, kita tambahkan tenol untuk melakukan penyolderan agar lebih kuat lagi. Oke, sudah. Kemudian yang satunya ini dapat yang warna putih. Jadi untuk Maspion atau Miyako biasanya itu kabel warna putih itu adalah apinya ya, atau titik nol api dari arus listriknya ya. Ini tadi maaf belum saya perdekat. Ini kita bundelkan lagi di sini seperti ini. Setelah dibundeli baru dilakukan penyolderan. Gunanya biar ya menempel kuat. Setelah itu solutipnya kita masukkan lagi. Oke, perlahan dan hati-hati, menera pedot seperti ini. Mana lagi selotipnya? Ini masukkan lagi. Kemudian biusnya teman-teman bisa menempelkannya di bawah kabel seperti ini. Nah, ini nanti dikepit aja di bawah kabel seperti ini. Nanti kita talitis yang bagian sini dulu. Talitis satu aja, karena belum tentu berhasil juga. Ini namanya masih berusaha. Masalah berhasil enggaknya ya belum tahu ya. Oke,
Satu tali tis sudah terpasang, kemudian ini kita taruh di bawah seperti ini, lalu ini kita tali tis lagi seperti ini. Oke, kita potong. Sebelum kita pasangi, kita cek dulu pakai avo. Ingat kabel putih ini yang saya bundeli, ini titik nol apinya. Kita cek pakai avo. Oke, nah seperti ini. Kita coba jajal yang warna kuning. Oke, teman-teman perhatikan avonya levelnya naik, kemudian lampu indikator sebelah kanan itu nyala. Nah seperti ini, dia tidak bunyi sirine tapi nyala seperti ini dan jalan warna merah, warna hitam. Nah ini warna hitam ada yang bermasalah nih, warna hitam hanya sedikit sekali, bahkan kalau seharusnya kalau kali 10 itu jalan, ini nggak jalan. Jadi warna hitam itu ada yang bermasalah, bisa jadi kumparannya putus. Kita cek lagi, jadi kita harus cek satu persatu pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kabel warna hitam, tali tisnya kita potong lagi. Oke, kemudian kabel warna hitam yang bagian sini, nah ini ya, kita tarik perlahan. Oke, kabel warna hitam ini nggak jalan, entah ini kenapa ini kok nggak jalan. Bisa jadi kumparannya putus atau sambungannya korosi. Ini kita beri lepet, dan kita akan coba solder ulang. Jadi harus dicek benar ya, cek benar satu persatu, dipastikan benar nggak ada yang bermasalah. Kalau sudah nggak bermasalah baru kita rangkai keseluruhan. Tapi kalau masih ada bermasalah seperti ini ya kita cari masalahnya dulu. Yang namanya bekasan kita nggak tahu kondisinya juga ya teman-teman, awal kerusakannya seperti apa, tahu-tahu sudah dirongsokkan. Oke, sebelum kita tali tis lagi kita cek dulu pakai avo. Oke, tadi yang nggak jalan yang warna hitam. Oke, warna hitam tetap nggak jalan. Apakah dari kabelnya? Kita agak potong sedikit, kita kupas lagi. Warna kuning jalan, warna merah jalan, warna hitam nggak jalan. Jadi kita mau telusurin dulu nih putusnya di bagian mana. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat ya, namanya kita berusaha memperbaiki dari barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Mudah-mudahan bisa lah, doakan saja. Setelah melakukan pengecekan ternyata sambungan yang tadi nggak masalah ya, mungkin ini ada keteledoran saya ya, tadi ada yang terputus satu helai di bagian sini, tapi memang dari tadi saya tidak melakukan interaksi di bagian sini, cuma di sebelah sini aja ya. Kemungkinan besar mungkin dia kabelnya ini, tembaganya ini udah keluar, kemudian pas waktu penarikannya itu ngenain ya is oke lah ya, kita nggak tahu juga. Kita sudah sambung, yang penting kita sudah sambung, kita pasang isolasi seperti ini ya. Enak pinter teman-teman lah, gimana ngakalinya. Ini kebetulan ya yang menukui mau lah tragedinya. Padahal teman-teman juga lihat sendiri, saya sudah berhati-hati benar biar tidak sampai merusak yang lain, tapi nyatanya nyatanya masih saja terkena. Jadi teman-teman bagi pemula ya harap hati-hati saat mengerjakan servisan seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak bisa menghidupkannya kembali ya bilang aja nggak bisa. Tapi kalau sampai gagal karena kita, wah itu yang jadi dilema ya. Ini kita ikat, ada talinya, bekas talinya. Nah, kita ikat di sini untuk tanda biar tidak ucul. Nah, pakai tang, pakai tang untuk narik. Nah, untuk narik biar tambah kenceng. Oke.
Jadi untuk benerin kipas angin itu perlu ketelitian, perlu kehati-hatian. Kalau dilihat sih memang sangat sepele, sangat sederhana sekali, tapi nyatanya banyak teman-teman yang ngerjain itu bukannya jadi malah tambah hancur ya. Jadi harap hati-hati, jangan seperti saya ini. Kalau saya memang kadang-kadang ya teledor ya, namanya manusia pasti kadang-kadang pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita cek lagi. Tapi sebelumnya juga saya sudah terangkan, belum tentu jadi juga, belum tentu bisa nyala lagi. Namanya aja barang bekas ya, jadi ya sakar PTW. Hitam sudah nyala, kuning sudah nyala, merah sudah nyala, dan siap dirakit ulang. Tapi belum tentu ya teman-teman dirakit ulang ini jadi. Ya namanya barang bekas, mungkin bagian kapasitor tadi belum sempat saya cek, jadi kita belum bisa pastikan bahwasanya bisa nyala normal lagi. Tapi yang jelas kita sudah berusaha. Biasanya kalau sudah kayak gini ya kemungkinan besar banyak jadinya ya ketimbang enggaknya. Oke, pede men. Ya orang kita harus pede ya. Oke, seperti ini. Sebelum dipasang kasih oli. Oke, pasang lagi. Ini sudah sempat saya bersihkan, tapi ya ala kadarnya. Yang penting bisa terpasang dulu karena buat uji coba. Dan mungkin akan saya lakukan eksperimen juga kalau memang nantinya ini berhasil muter ya. Kita pasangin lagi. Mungkin video yang saya potong video yang nggak penting-penting ya, yang penting tetap terus kita lanjutkan, dan durasinya mungkin sudah panjang. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali bikin durasi panjang, walaupun ada potongan-potongan tapi tetap dipanjangkan, agak panjang. Oke, kita kentangi satu persatu. Oke, masih ada lagi. Maaf terpotong karena ada orang yang datang ke bengkel kita. Jadi kita akan lanjutkan lagi videonya. Setelah terpasang seperti ini, kita pasangi kapasitornya. Nah, dikundeli. Doakan saja muter, kalau nggak muter ya memang belum rezeki. Oke, ini kita siapkan kabel colokan. Nih, kabel colokannya seperti ini. Nih, jadi apinya atau nolnya itu kita pakai kabel warna putih, dan kita coba yang hitam tadi yang putus. Ini yang hitam. Oke, cek dulu pakai AVO apakah sudah nyambung. Oke, nyambung. Kita colokan, coba mati teman-teman, ini belum saya isolasi. Akhirnya muter sama sekali. Nggak muter ya, waduh. Kita coba carikan kapasitor. Kayaknya saya punya kapasitor, sebentar. Kita double aja kapasitornya. Jangan-jangan jalur ke kapasitornya putus ya teman-teman. Oke, kalau putus di tengah ya kacau. Tadi kabel warna biru ini sudah kita cek juga dan aman. Kabel warna putih juga sudah aman. Ya nggak tahu, bisa jadi putus tengah. Yuk kita colokan lagi. Sudah double 2. Tidak ada perkembangan ya teman-teman. Coba kita sambil diputar seperti ini, kita bantu putar tangan, langsung dicolok. Set. Mau berputar ya teman-teman, coba teman-teman perhatikan. Tuh. Aduh. Ternyata kali ini kita gagal. Jadi benar kita sudah ganti bios benar, tapi ternyata ada yang putus di tengah. Jadi bisa dipastikan kipas angin ini gagal kita perbaiki, tapi melainkan bukan gagal total ya, masih muter sih, tapi ya harus dibantu pakai tangan muternya. Mau muter dibantu tangan, muter dibantu tangan, memperbaiki kipas angin muter dibantu tangan. Nggak tahu lah, pokoknya inti permasalahan kali ini kipas angin dari rongsokan ini ya sedikit bermanfaat ya.
Walaupun kipas angin ini nggak jadi muternya, minta dibantu pakai tangan, kita bisa manfaatkan bagian casing. Casing ini masih bisa kita manfaatkan. Kemudian as, kemudian rotari belakang ini belum rompal, masih utuh. Kemudian kapasitor. Mungkin yang kita bisa manfaatkan berapa item? 1, 2, 3, 4, 5 item. Jadi berpikirnya kita beli 5 item tersebut. Jadi ya nggak rugi-rugi amat lah. Nanti kalau ada servisan kita bisa buat kanibalan atau bisa buat oper-operan. Untuk kali ini gagal. Ya udah, video yang nggak seberapa penting ini, jika teman-teman menyukainya ya silahkan di like, nggak suka langsung di dislike aja. Dan tidak lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jika teman-teman subscribe, ben orang lali main enek notipe terang. Ya udahlah, matur nuwun.